Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi ini saya punya laptop Dell teman-teman ya. Saya lihatkan sebentar ya penampilannya seperti ini. Ini laptop Dell. Ini serinya ini teman-teman Inspiron 157.000 gaming. Oke teman-teman ya, ini bukan Alienware teman-teman ya. Nah, versi gaming dari Dell itu kan Alienware ya. Tapi ini adalah Inspiron. Inspiron 157.000 gaming serinya. Oke teman-teman, jadi laptop ini dulunya punya teman saya, pembelian sebelum COVID teman-teman ya, tahun 2019 lah mungkin sekitar itu. Tapi sekarang sudah punya saya ya, karena laptop ini kemarin itu sempat bermasalah ya, ketumpahan air kalau tidak salah, atau kena obeng seperti itu di bagian keyboard ya. Kemudian keyboardnya rusak, pas cari susah teman-teman, cari susah, sempat datang tapi fleksibelnya tidak sesuai teman-teman ya. Jadi keyboard itu ya seperti itu teman-teman ya, ada yang ya tampilannya sama, bentuknya keyboardnya seperti ini, nanti fleksibelnya ada yang di tengah, ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini teman-teman ya, ada yang lurus, ada yang bengkok. Jadi kalau teman-teman juga mau cari fleksibel, benar-benar ya dicek dulu benar-benar. Oke, sekarang ini sebenarnya saya mau lihat ini apa saja yang bisa di-upgrade teman-teman ya. Karena aslinya dalamnya ini sudah ada yang saya kurangin. Tapi nanti kita lihat bareng-bareng. Sudah ada yang saya kurangin, tapi hanya satu barang teman-teman ya. Sisanya itu masih ori semua teman-teman ya. Dua teman-teman, dan baterai ya, baterainya juga short teman-teman ya. Kebakar teman-teman. Kebakar kemarin itu. Sempat kebakar, jadi sudah kita buang baterainya. Oke, ini sekarang saya mau lihatkan dulu speknya teman-teman ya, yang sudah saya nyalakan. Ini keyboardnya sebagian error teman-teman ya, jadi saya lihatkan baik bawaannya atau nanti pakai software GPU-Z teman-teman ya. Oke, semoga terlihat teman-teman, saya lihatkan. Oke, jadi dia itu ini hasil teman-teman ya, Core i7 teman-teman, Core i7 7700 HQ yang high performance teman-teman ya. Jadi ada yang seri U, ada yang seri HQ teman-teman. Nah, U yang rendah. Kemudian RAM-nya itu 16 GB teman-teman. Ini monitor ini sekitar 17 in layarnya teman-teman ya. Jadi lumayan puas teman-teman ya, kalau suka edit-edit seperti itu teman-teman ya. Ini masih ori teman-teman ya, masih ori, sudah Bepanu tapi teman-teman ya. Oke, jadi untuk prosesornya ini, kemudian RAM-nya ini teman-teman. Kemudian kita mau cek apa ya, harddisk ini, harddisk teman-teman ya. Nah, harddisk teman-teman bisa hitung sendiri sih sebenarnya teman-teman. C-nya itu ada 145 GB, D-nya 351, E-nya itu 433 ya, kurang lebih ini saja sudah 800, 950 ya, jadi hitungnya 1 tera teman-teman ya. Oke, jadi prosesornya itu Core i7 7700 HQ, RAM-nya 16 GB, DDR4 teman-teman ya. Kemudian kita mau cek VGA. Ini ada VGA-nya teman-teman. Ini GTX ini. Kita pakai CPU Z. Oke teman-teman ya, sebentar teman-teman. Ini Nvidia. Terbaca tidak ya? Semoga terbaca. Ya teman-teman ya, terbaca ya semoga ya. Nvidia GTX 1060 with Max Q desktop ya. Jadi ini juga yang versi tingginya ya, Max Q ini yang versi tingginya. Kemudian dianya 6 GB ya, ada yang 3 GB, ada yang 6 GB teman-teman ya. 1060 ini 6 GB 192 bit teman-teman ya. DDR5 Hynix teman-teman ya. Jadi ini memang tadinya dipakai teman saya untuk editing teman-teman ya, untuk desain
apa sih namanya, stiker ya, desain stiker teman-teman ya. Ya karena sampai ada kecelakaan obeng itu sampai baterai kebakar, akhirnya ya belum upgrade ya ke CPU lain, ke CPU bukan ke laptop teman-teman ya. Nah, jadi sekarang beliau pakai CPU, 2 CPU. Nah, laptopnya saya ambil alih. Nah, jadi untuk seri ini sudah cukup lama teman-teman. Saya belum cek lagi untuk performanya sekarang seperti apa, karena ini juga lama saya simpan ya, karena tidak ketemu spare partnya, lumayan susah. Nah, dapat baterai tapi konektor baterainya juga hilang, ikut terbakar ya waktu itu ya. Jadi belum sempat diutak-atik lagi. Nah, ini malam ini di bulan puasa menjelang lebaran ini saya utak-atik lagi teman-teman ya. Sudah saya nyalakan. Oke, jadi saya ulangi teman-teman, prosesornya Core i7 Gen 7 yang seri tinggi, RAM-nya itu 16 GB 2666 teman-teman ya, DDR4, harddisknya 1 tera, kemudian VGA-nya nih tinggi teman-teman ya. Jadi kalau ini untuk main PES masih oke lah ya. Ini belum saya tes teman-teman ya, karena ya lumayan banyak kerjaan. Ini mau menjelang lebaran, mau libur dulu, jadi mungkin saya mau install PES nanti teman-teman, install PES ya, karena game yang saya sering main itu. Oke, sekarang kita mau cekin teman-teman, ini laptop apa saja yang bisa di upgrade ya. Seperti biasa ya, channelnya Labim. Jika kita lihat dalaman laptop ini yang bisa di upgrade. Saya shutdown dulu. Sebenarnya bawahnya ini sudah saya buka teman-teman ya, sudah saya buka. Jadi nanti kita cek bareng-bareng. Tapi saya coba tutup lagi lah sebentar saja, biar teman-teman lihat dari awal tuh proses pembukanya. Dia cuma pakai satu baut teman-teman, tuh kerennya tuh ya, punya Dell. Dari dulu sebenarnya saya lebih tertarik ke CPU teman-teman ya, kurang lah kalau laptopnya kurang. Plusnya bagi saya hanya enak dibawa-bawa. Tapi produk Dell beda cerita ya teman-teman. Untuk seri yang tinggi, yang seperti ini atau yang Alienware, itu build quality-nya oke lah ya kalau menurut saya. Tapi ya masuknya ke kita juga agak-agak jarang, terus spare part-nya agak-agak susah teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah mati, saya cabut dulu chargernya. Oke, sekarang saya tutup. Sorry teman-teman ya kalau berantakan. Oke, ini langsung teman-teman. Ada sebentar nih yang sudah terbuka, tapi saya posisikan sebentar ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini posisinya, ini chargernya teman-teman, besar teman-teman ya. Ini charger aslinya, punyanya Dell. Oke, ini apa saja yang bisa di-upgrade. Nah, nanti kita lihat dalamnya apa saja juga yang sudah saya kurangin. Oke teman-teman, jadi ini juga upgrade-nya enak sekali teman-teman ya. Bautnya cuma satu ini teman-teman, bautnya cuma satu, tidak ada baut lain ya, seperti yang laptop lain banyak sekali bautnya ya. Untuk upgrade ini cuma satu. Ini saya buka. Oke, sudah dibuka teman-teman. Sekarang saya tinggal tariknya. Oke, sudah teman-teman ya, dari dekat saja teman-teman ya. Oke, jadi ini teman-teman, aslinya seperti ini laptop. Ini heatsinknya di sini. Kalau mau ngelepas heatsinknya harus ke sini teman-teman ya. Harus ke sini. Kemudian ini fan-nya. Fan-nya macet juga kan. Satu ini macet satu teman-teman, pantas anget teman-teman. Yang tidak mau nanti saya bongkar lah, saya cek ya. Karena mau saya pakai game gimana kalau macet seperti ini. Ini baru ketahuan. Ini bagus, ini macet. Kalau saya harus cari fan lumayan teman-teman. Oke, jadi teman-teman ini seperti ini dalamannya. Fan-nya ada dua, ini heatsinknya, ini prosesor. Ini sudah pernah saya bongkar ya waktu terkena air dulu dan tidak bisa di-upgrade teman-teman ya. Prosesornya ini tidak bisa di-upgrade ya, ini prosesornya. Di sini VGA teman-teman ya, sebelah sini ini prosesor. Kemudian ini RAM-nya teman-teman. RAM ini 16 GB. RAM 16 GB.
Ini masih ada sisa slot 1 teman-teman, jadi bisa dibuat 32 GB ya. Jadi RAM bisa di up teman-teman. Yang saya copot itu baterai teman-teman ya, baterai yang kebakar. Nah itu konektor yang kesini tidak ada teman-teman ya. Kalau teman-teman ada punya baterai atau konektor baterai seri ini ya bolehlah hubungin saya. Kemudian ini teman-teman, di sini tuh ada M2 teman-teman ya, waktu itu M2 ini kalau tidak salah. Nih teman-teman ya, sini ada soketnya di bawahnya. Jadi bawaan aslinya itu ada harddisk, ini harddisk masih asli teman-teman, 1 tera. Kemudian ada M2 nya, M2 nya besar waktu itu 512 kalau saya tidak salah ya. Jadi bawaan aslinya itu ada sini satu, ini satu M2 yang panjang teman-teman ya, panjang sampai sini nih. Ini satu, ini satu ya. Jadi kalau teman-teman mau upgrade, jadi apa saja, yang pertama ini RAM-nya bisa ditambah saja teman-teman jadi 32 ya, tambah 16 lagi. Kemudian ini harddisk ini kalau mau diganti SSD SATA juga bisa diganti SSD SATA saja teman-teman, biar apa, kalau tidak pakai ini ganti SSD SATA biar kencang. Tapi kalau mau pakai M2 boleh ya, ini boleh SSD SATA boleh tidak. Yang ketiga ini upgrade-nya di M2 ya teman-teman ya. M2 nya ini aslinya ada isi cukup besar sebenarnya kalau untuk sistem, tapi kalau kurang besar ya bisa jadi 1 tera atau lebih teman-teman ya. Nah jadi ini seperti ini teman-teman ya dalamannya ya. Ini baterai, isinya baterai saya ambil. Ini ada M2 nya saya ambil. Ini ori, masih ori semua teman, sport part semua ini masih ori semua. Ini saya baru ngeh nih, ternyata dia tidak muter ya. Alhamdulillah, ini iseng-iseng mau ngetes ternyata tidak muter ya. Nanti saya lihat dulu sih teman-teman ya, kalau saya mau bongkar cek fan juga bisa ya, nanti buat video lain ya teman-teman. Mungkin mau lihat nih, ini bautnya, ini bautnya lari ke sini teman-teman ya, bautnya lari ke sini. Ini fan-nya nanti kita lihat ya, bisa diperbaiki atau harus ganti. Ini macet bener ini. Nih, macetnya berat teman-teman ya. Kalau bisa diperbaiki alhamdulillah, kalau tidak bisa ya artinya itu harus ganti. Itulah yang saya takutkan teman-teman. Nanti sudah saya bongkar, saya harus tunggu lagi habis lebaran. Jadi nanti videonya nanti saya jelas, saya tunggu fan dulu, siapa tahu dapat, saya cari fan dulu teman-teman ya. Oke lah teman-teman, itu saja ya untuk upgrade-nya, solusi upgrade-nya tadi. Informasi upgrade-nya, pertama di RAM bisa ditambah 1. Yang kedua ini NVMe aslinya sudah ada 512, M2 SATA aslinya 512, kalau kurang bisa 1 tera. Ini harddisk bawaannya memang ya, kalau mau dijadikan SSD SATA juga bisa. Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.